Saudara-saudariku yang terkasih, suatu kebahagiaan, sukacita boleh kembali menyapa saudara-saudari semuanya dalam keadaan sehat. Tuhan memberkati kita semua. Saudara-saudariku, pada video saya kali ini saya akan berbagi kisah dari buku yang pernah saya baca, buku Life is Beautiful. Itu karangan dari Arvan Pradiansyah. Dalam buku Life is Beautiful itu menunjukkan sisi-sisi kehidupan yang amat indah, yang seringkali tidak disadari dan tidak tertangkap oleh kita. Membaca buku ini membuat kita sadar bahwa keindahan bukanlah terletak pada sesuatu itu sendiri, tetapi pada jendela yang kita gunakan untuk melihat dunia. Kita diajak menghayati dan juga menyadari hidup kita saat ini. Saudara-saudaraku sekalian, terkait dengan jendela, ya, kalau misalnya kita secara pribadi sebagai manusia, ketika kita mempunyai jendela rumah dan itu ada jendela kaca, tetapi kita tidak pernah membersihkannya, mengelapnya, maka banyak kotoran, debu menempel di sana. Dan ketika kita melihat keluar, maka yang akan kita lihat ada sesuatu yang kotor, sesuatu yang nampak buram, sesuatu yang tidak menarik. Padahal mungkin di luar jendela kita, di kebun, daun-daun begitu hijau, begitu segar, yang memberikan satu kesejukan. Oleh karena itu, bagaimana kita memandang dari kacamata hati kita dan juga dari cara sudut pandang kita, sehingga ketika kita mengalami suatu persoalan hidup, menjumpai satu pengalaman, kita boleh menemukan keindahan di sana. Kembali pada buku ini, ya, bagaimana hidup kita itu menjadi untuk menyadari kehadiran Tuhan dalam setiap nafas hidup kita. Buku ini juga menyadarkan bahwa hidup adalah sebuah pilihan. Maka bagaimana kembali nanti cara pandang kita juga akan menentukan kita menjalani hidup kita itu bahagia atau mengalami kehidupan yang begitu indah atau sebaliknya. Karena kunci kebahagiaan kita bukanlah pada peristiwa dan kejadian yang kita alami, tetapi bagaimana kita melihat, kita menanggapi, dan kita memaknai peristiwa, pengalaman, perjumpaan yang kita terima itu di dalam terang iman. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam buku ini ada 5 langkah yang ditawarkan untuk mempertimbangkan paradigma dan cara kita memandang kehidupan. Yang pertama, kita harus mengubah cara pandang terhadap masalah. Saudara-saudariku yang terkasih, sebagai manusia yang tentu saja kita berinteraksi dengan manusia yang lain, ada kalanya kita mengalami gesekan ataupun juga satu perbedaan pendapat atau bahkan juga satu konflik. Kita menghadapi masalah. Nah, ketika kita
kita menghadapi satu masalah, kita mengalami ketidakcocokan, kita mengalami konflik, maka mari kita belajar untuk bersyukur, karena dengan masalah itu ada suatu peluang untuk kita semakin maju. Dengan masalah yang kita hadapi, dengan orang-orang yang kita tidak sepaham, tidak cocok, di situ justru kualitas pribadi kita sedang diuji. Apakah dalam situasi masalah itu kita bisa mengembangkan karunia yang Tuhan berikan? Atau dengan masalah itu kita justru kemudian loyo, kita tidak bisa melakukan sesuatu. Kemudian yang kedua, kita juga harus menyadari bahwa kebanyakan masalah yang kita hadapi sebenarnya itu masalah kecil. Walau memang ada kala juga kita menjumpai masalah yang sungguh berat, ya. Jadi ketika kita mengalami masalah dalam kehidupan kita, jangan biarkan masalah itu mendominasi seluruh energi diri kita, sehingga kita tidak berkembang, kita tidak bisa melakukan sesuatu dengan maksimal, kita tidak bisa mengoptimalkan seluruh potensi diri yang telah Tuhan berikan kepada kita. Selanjutnya, yang ketiga, untuk bisa mengetahui mana persoalan besar dan mana persoalan kecil dalam hidup kita, kita harus meluangkan waktu untuk berpikir mana yang paling penting. Saudara-saudariku yang terkasih, jadi ketika kita menghadapi satu persoalan, kita menghadapi suatu masalah, tetaplah bersikap tenang, tetaplah berpikir jernih, tetaplah berpikir positif dengan terus memilah mana yang terpenting, sehingga persoalan itu tidak mendikte hidup kita, tetapi kita bisa mengatur dan juga kita bisa menaklukkan masalah yang kita jumpai, masalah yang kita hadapi. Jadi kita mau bertemu dengan orang yang sangat membenci kita sekalipun, kita tetap bisa mengembangkan sisi-sisi positif dalam diri kita. Hidup kita tetap bisa memberikan buah-buah yang baik untuk orang lain. Jadi kita harus bisa untuk memilah mana yang penting dan tidak, sehingga kita tidak larut dalam masalah ataupun juga pribadi-pribadi yang membuat atau menimbulkan satu persoalan, menimbulkan satu konflik dalam hidup kita. Kemudian yang keempat, kita perlu mengubah cara pandang kita mengenai target sebagai manusia, ya. Tentu kita juga punya target, tujuan yang ingin kita capai. Maka kita juga perlu mengubah target-target kita. Bagaimana kita memandang target-target kita? Yang terpenting, lakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik dengan seluruh kemampuan terbaik yang telah Tuhan berikan pada diri kita masing-masing. Kalau kita sudah melakukan yang terbaik, seluruh potensi diri kita, lalu kita membawa itu dalam doa, kita juga menyerahkan kepada Tuhan,
maka biarlah hasil akhir Tuhan yang mengaturnya. Karena hasil akhir itu hak Tuhan Allah untuk bagaimana kita mengupayakan. Kita sebagai manusia diminta mengupayakan, mengusahakan sesuai dengan kemampuan, bakat, talenta yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita, dengan senantiasa memohon bantuan Tuhan, rahmat Tuhan. Maka Tuhan dengan caranya akan membantu kita, dan karena izin Tuhan, karena rahmat Allah sendiri, apa yang kita targetkan boleh kemudian terwujud. Kita boleh memetik hasil yang memuaskan, hasil yang membanggakan. Lalu yang kelima, kita juga perlu merubah cara pandang kita mengenai efektivitas dan efisiensi. Banyak orang mengartikan efektivitas dan efisiensi itu dengan melakukan berbagai tugas sekalipun. Ternyata tidak selamanya itu betul, ya. Padahal kita untuk bisa menikmati hidup kita, justru kita harus melakukan tugas kita satu persatu. Kita membuat skala prioritas. Mana yang harus segera kita kerjakan, kita selesaikan, dan mana yang itu bisa kemudian. Kalau memang kita menyadari pada waktu yang bersamaan kita bisa menyelesaikan bersamaan, silakan. Tetapi kalau kita mengalami ada satu kesulitan, maka saya mengajak saudara-saudariku semua dan juga berdasarkan pengalaman saya, pilihlah yang harus didahulukan. Buatlah skala prioritas. Dengan demikian, kita tidak mengalami kelelahan ataupun juga kita kemudian kecewa karena hasil tidak seperti yang kita pikirkan, kita targetkan seperti hanya di awal tadi. Dengan mengikuti 5 langkah tersebut, pengalaman saya juga menemukan begitu banyak keindahan dalam kehidupan saya, dalam perjumpaan dengan orang lain, dengan berbagai macam peristiwa pergumulan yang terjadi. Karena akhirnya kita juga berjumpa, ya, pengalaman saya juga, saya berjumpa dengan begitu banyak orang yang sungguh murah hati, orang-orang yang diutus oleh Tuhan menjadi rekan seperjalanan, teman seperjalanan di dalam kehidupan ini. Semoga para sahabatku semua boleh mengalami keindahan dalam kehidupan ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua.